Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ianya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya, dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan, dia berkata pakai bahasa Surabaya, tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya tidak enak, disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan, everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
Haleluya, shalom, shalom, shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini dalam bulan Juni 2022 dalam tema Faithful to the King. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam bahasa Inggris, saya kutip dari English Standard Version, Revelation 2 verse 10 said, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Janji Tuhan adalah mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati. Nah, kita harus tahu bahwa kesetiaan adalah karakter Kristus yang sangat luar biasa. Hendaklah kita yang mengikut Kristus memiliki karakter ini, yaitu kesetiaan. Dan kesetiaan hari-hari ini merupakan hal yang sangat langka. Jadi, mari kita punya kesetiaan yang sangat luar biasa. Kesetiaan akan selalu diuji, dan selalu akan ada hubungannya antara kesetiaan dan iman. Saudara, mari kita harus belajar. Yang pertama, mengapa kita harus setia? Kita harus setia karena keteladanan Yesus Kristus adalah setia. Kita belajar dari Yesus Kristus tentang kesetiaan, dan saya percaya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus akan memperoleh kesetiaan lewat berbagai peristiwa kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita dapat setia? Tentu saja dengan mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar setia dari hal-hal yang kecil, maka kita akan diberi kepercayaan hal-hal yang lebih besar. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, akan selalu diberi kesempatan untuk hal yang lebih besar. Dan di sana pun ada ujian kesetiaan dan ujian iman. Dan yang terakhir, apa hubungan setia dan iman? Kata setia dan iman dari akar kata yang sama, yaitu pistos dan pistin. Saudara, faith and faithful. Kalau di dalam bahasa Inggris, faith itu iman, setia itu faithful. Dan saudara, orang yang beriman hendaknya ia setia dengan imannya. Dan orang yang setia akan selalu ingat bahwa imannya itu adalah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dari Havana Waterpark yang ada di Jajak, saya David Wijayanto dalam Kingdom Message. God bless you.
Haleluya, shalom, shalom, shalom. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Kita kembali beribadah bersama-sama. Saya mengundang saudara yang dikasih Tuhan untuk beribadah bersama dengan Rock Jajak. Kita sudah masuk di era new normal. Mari kita beribadah bersama-sama. Saat kita beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama. Dan saya percaya kita tetap jaga protokol kesehatan. Dan mari kita makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur di dalam Tuhan. God bless you. Salam warga kerajaan, tetap semangat dan sukacita Tuhan turun atas setiap kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat 3 dan 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita mengucap syukur hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang terus memberi penghiburan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau karena kami rindu Tuhan memuliakan Engkau. Dengan kesetiaan yang kami miliki, kami percaya Tuhan, Engkau terus akan tambah-tambahkan kekuatan baru untuk kami tetap bertahan sampai akhir. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengorbankan dirimu lebih daripada hidup apa yang Kau miliki. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh memuliakan namamu, kami boleh beribadah kepada Engkau hari ini. Hanya ke dalam satu nama kami tapiskan ibadah raya 2. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami puji. Engkau Tuhan yang penuh kasih setia. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat hari ini. Engkau Tuhan kami tinggikan. Namamu yang kudus, namamu yang layak kami muliakan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami. Kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia, yang senantiasa memperhatikan hidup kami. Haleluya Yesus. Ya Rala nama Takas. Ya Rala namas. Penolong yang selalu setia.
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia menolong kami. Engkau Tuhan tak pernah mengecewakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau yang memberi kuasa di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberi kemenangan bagi kami. Biarlah nama tak kasih tak kaya namo. Yesus, Yesus yang memberi kemenangan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang selalu setia menolong hidup kami, memberi kekuatan bagi jiwa kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang tetap setia walau kami tidak setia. Tetapi kami percaya hari ini Tuhan, kami akan selalu setia. Karena Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Setia-setialah sampai mati. Haleluya. Yes.
setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Dengan segenap hati katakan, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Inilah komitmen kami. Kami akan selalu setia sampai kesudahan zaman. Sampai garis finish, karena kami tahu Engkau Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Roh Kudus-Mu yang terus memberi penghiburan, kesabaran, sukacita di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu bekerjalah Roh Kudus hari ini. Apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu mendatangkan kekuatan baru, mendatangkan penghiburan. Terima kasih Bapa. Hanya satu, kami mau menyenangkan Engkau. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Yesus. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
serahkan hatiku. Inilah Tuhan setiap kami. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Itu tujuan hidup kami, itu sungguh kerinduan kami, menyukakan hatimu, junjungan kami, kami sembah kau, kami puji kau, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau layak dipuja, kau layak disanjung tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dia Raja di atas segala raja. Kami sembah kau lewat hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersyukur selalu dalam hidup kami, Tuhan. Berbicara buat kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biar kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami mau belajar berjalan bersama Roh Kudus. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita berjumpa lagi dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau belajar satu hal. Berapa jam yang lalu saya membaca satu hal yang ditulis oleh salah seorang rekan saya, mentor saya, kakak rohani saya yang barusan berpulang beberapa hari yang lalu. Belum sempat melayani di Jajak, tapi sempat melayani waktu saya ada di di Bondowoso. Ya, waktu saya ada di Solo, waktu saya ada di Batam, beliau sempat saya undang. Satu kalimat yang luar biasa yang terucap begini, penyembahan kita adalah salah satunya diwujudkan dengan penghargaan kita dengan waktu yang kita punya. Waktu kita bisa menghargai waktu yang kita punya, saat kita bisa menghargai waktu yang kita punya, itulah penyembahan kita. Nah, seringkali kita ini menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan kesempatan kita, itu yang bahaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar menggunakan waktu kita sebaik mungkin, seefektif mungkin. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar tentang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, pahami bahwa Roh Kudus itu bukan suatu kuasa. It's not a power.
Seringkali, Roh Kudus itu suatu kuasa. Nah, salah. Roh Kudus itu Sang Maha Kuasa. Jadi yang punya segala kuasa, Dia itu benar-benar Maha Kuasa. Sebab itu Roh Kudus itu adalah Allah. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai kita berkata, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa. Ya, memang kita punya kuasa. Tetapi Roh Kudus sekali lagi bukan suatu kuasa, tapi Dialah Sang Maha Kuasa dan Dia adalah Allah. Nah, kita akan belajar 3 hal mengenai Roh Kudus. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, hal yang pertama ada kepastian. Efesus 1 ayat 14. Kalau kita bisa baca, mari kita baca sampai telinga kita mendengar. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan itu berbicara mengenai kepastian. Dan ketika kita tahu bahwa yang namanya jaminan itu merupakan kepastian, diambil dari kata Yunani Arabon, dan Arabon ini pun diambil dari bahasa Ibrani yang sama, Arabon, artinya jaminan, dipegang. Bahasa gampangnya kalau kita dalam bahasa perdagangan itu down payment, DP. Ya, contoh saya pergi ke tempatnya Firman, mau beli ikan yang paling mahal di sana. Wah, ternyata ikan yang paling mahal katanya Firman waktu yang lalu arwana. Sampai angka 17 juta. Tapi saya nggak punya uang. Uang saya baru 8 juta misalnya. Saya titip, ini uang saya, tolong ikan itu jangan dijual, ini saya kasih uang dulu. Nanti waktu saya datang kembali, saya akan berikan sisanya 7 juta. Berarti 8, 9 lagi. Ya, jadi total 17. Saya kasih DP dulu. Separohnya, misalnya 8 juta dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah jaminan. Ada bagian yang luar biasa dalam kehidupan kita yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya lewat Roh Kudus itu ada jaminan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi jangan sampai kita ini main-main, hidup kita ini miliknya Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Dan Tuhan itu berdiam dalam diri kita. Minggu yang lalu di pagi hari saya bilang begini, kita punya tubuh, Roh Kudus itu punya roh. Rohnya itu gak punya tubuh, dan roh itu mau tinggal di tubuh kita. Dan bayangkan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita ini sangat luar biasa. Amin. Jadi roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus, roh yang luar biasa itu akan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Kita yang biasa menjadi luar biasa karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita beda. Kita sama-sama menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang sama. Tapi cara kita menghadapi itu berbeda. Karena Roh Kudus pasti memberi hikmat, Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberi penghiburan, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengajarkan. Nah, nanti saya akan sharing hal-hal itu juga. Ada kepastian apa lagi? Ini dia, saya jelaskan. Roh Kudus itu adalah jaminan seperti uang panjar, DP yang tadi saya bilang. Ya, ada jaminan Tuhan, ada DP dalam diri kita. Artinya kita ini sudah jadi miliknya Tuhan. Nggak main-main loh, kita ini miliknya Tuhan. Ya, kita sebetulnya sudah ada jaminan, hidup kekal itu milik kita. Namun, kalau kita main-main, ya kita masih bisa nggak balik lagi ke surga, balik ke alamat yang lain. Eleng ya, dulu kita ini dari surga, roh yang dari sana diturunkan di bumi, kan akan kembali ke surga. Tapi karena nggak betah
karena ingin hidup seperti orang-orang dunia, tabiat daging, maka kita nanti pulang salah alamat. Pastikan alamat yang benar. Ya, bilang sama sebelahmu, pastikan waktu pulang alamatnya yang benar. Ya. Yang berikutnya dibilang begini, dengan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, bertahta dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan telah membayar uang jaminan untuk kehidupan kita di masa depan. Tuhan itu sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan menebus kita dan memeteraikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dicap. Kalau ada meterai biasanya dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah surat, itu apa? Sah. Kita sah miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Tapi biasanya walaupun ada dua orang bikin perjanjian sudah sah, kalau salah satu melakukan pelanggaran, terjadilah pelanggaran. Dan akhirnya yang melanggar, akhirnya melakukan kejahatan hukum. Nah, kurang lebih seperti begitu. Yang ketiga, jadi sekarang kita sudah menjadi miliknya meskipun kita baru menerima uang panjarnya. Baru terima DP-nya, tapi kita sudah sah miliknya Tuhan. Karena pelunasannya baru akan terjadi kemudian. Akan terjadi kemudian, lunas tuntas ketika Yesus datang kembali dan bawa kita ke tempat di mana kita pernah berada, yaitu surga. Dari surga harusnya kembali ke surga, jangan ke tempat yang lain, salah alamat gara-gara terpincut dengan promosinya iblis. Iblis akan melakukan promosi gencar-gencaran, diskon kalau perlu, ya. Promonya gila-gilaan supaya kita tertarik, ya. Nah, berikutnya bicara tentang ada pertolongan. Saudara, ketika kita tahu ada pertolongan, kita baca di sini. Yakobus 14 ayat 16 sampai 18. Mari baca sama-sama. 1 2 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, ini janji Tuhan luar biasa. Saya akan baca ulang lagi. Yesus akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia, Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Bapa di surga, Yesus ada di surga, tapi bukan berarti Bapa dan Yesus itu tidak bersama dengan kita. Ingat baik-baik ketika saya mengajar tentang Allah, Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Biasanya yang namanya satu itu tidak terpisah, tetapi yang namanya Allah itu maha kuasa, gak masuk akal. Nah kalau dipikir-pikir tetap akan gak masuk akal. Yang gak masuk akal itu bagiannya Allah, yang masuk akal bagiannya kita. Nah perhatikan baik-baik, yang gak masuk akal itu termasuk yang namanya mujizat. Yang gak masuk akal itu yang tidak bisa kita buat. Perhatikan baik-baik, Roh Kudus akan mengerjakan banyak hal yang tidak masuk akal lewat kehidupan kita. Dia bisa mengerjakan dengan sendirinya, tapi Dia mau mendemonstrasikan kuasanya lewat hidup kita. Nah, kemudian janjinya, Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Di mana kita berada, di situ Roh Kudus ada. Dan sebetulnya bukan di mana kita berada, Roh Kudus itu maha hadir. Lewat kehidupan kita, penyertaannya sangat luar biasa. Dan ini perhatikan baik-baik. Namanya penolong, Parakletos. Dia disebut Roh kebenaran. Jadi kalau kita belajar tentang Roh Kudus, Dia disebut penolong, Dia juga disebut Roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerima Dia. Benar gak bisa menerima Dia. Karena apa? Karena dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kita bisa mengenal Yesus itu lewat siapa? Roh Kudus.
Roh Kudus berbicara di hati kita, mungkin lewat orang lain, waktu dengar khotbah, waktu kita baca Alkitab, atau waktu kita baca berita, kita nonton berita, lewat peristiwa yang membuat kita kaget, tiba-tiba ada suara di hati kita. Suara yang meneduhkan hati kita, itu suara Roh Kudus. Saya mau bilang, suara Roh Kudus dengan suara iblis jauh beda. Suara iblis dengan suara hati nurani kita seringkali sama. Makanya jangan sampai kita berkata gini, dengarkan suara hatimu. Listen to your heart. Oh, suara hati kita seringkali mirip dengan suaranya iblis. Halo? Jangan dengar suara hatimu, tapi dengar suara Tuhan. Suara hati kita seringkali salah. Suara hati kita dulu ditawan oleh iblis. Oke, dengar suara hati, tapi cocokkan dengan firman. Lalu pasti kita akan dengar suara Roh Kudus. Pastikan, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, boleh berbelas kasihan, tapi perhatikan baik-baik, jangan sampai kita dimanfaatkan. Memang kita ini bermanfaat sampai dimanfaatkan. Kenapa? Saya sering. Barusan beberapa hari yang lalu ada teman telepon saya. Kapan hari telepon, janji anaknya sakit, minta uang, pinjam, lalu janji akan dikembalikan. Tapi janji, tinggal janji. Ya, itu bertahun-tahun yang lalu dihubungi, gak bisa terus. Tapi tiba-tiba, berapa hari yang lalu, tiba-tiba bisa kontak saya lagi. Hebat. Terpujilah nama Tuhan. Dan dia bilang, sekarang kehilangan dompet. Saya mau gini, kalau sekali aja gak kembaliin, gak ada dua kali, cukup. Dan buat saya sebetulnya ketika saya pinjami seseorang itu sebetulnya sudah saya relakan beri. Gak mau kepikiran, gak saya pikir-pikir kok tiba-tiba orangnya nongol. Tidak ada kesempatan kedua. Saya berbelas kasihan, tapi yang namanya hilang dompet, tinggal lapor aja kok dengan polisi. Ya, Pak Pendito dihapusi. Hikmat Tuhan itu lebih luar biasa. Dan mintanya gak ampun-ampun. Saya cek di rekening saya, gak ada segitu kok. Dia mintanya ampun-ampun. Untuk modal Pak, enak banget. Pak Pendito kan modali pengusaha. Enak banget kalau ngomong. Saudara, usahakan kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, kemudian begini, dunia tidak bisa menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalau Roh Kudus bawa kita mengenal Yesus, Roh Kudus bawa kita mengenal Bapa, itu bukan pekerjaan manusia. Manusia akan ngomong, teman-teman kita akan ngomong, itu nggak masuk akal. Bahkan mereka bilang ini, goblok. Pancen kita ini goblok bagi dunia. Tapi roh kita nurut dengan Tuhan, roh kita yang keras dilembutkan, dan lihat, kalau Tuhan menuntun kita, kita akan tercengang-cengang, terbelalak bahwa tuntunan Tuhan jauh lebih hebat dari pikiran kita. Ingat, tanggal 2 saya bilang apa? Nanti tanggal 9 sharing lagi, pemuritan. Ini loh, otak kita itu cuma segini, di dalam kepala kita. Bumi itu lebih besar daripada kepala kita. Dan bumi saja, firman Tuhan bilang apa? Tumpuan kakinya Tuhan. Lah kakinya Tuhan sebesar apa? Bumi saja itu baru tumpuan kakinya. Ayo dimasukkan logika. Bumi saja baru tumpuan kakinya. Otak kita sangat kecil, gak masuk akal. Saya mau bilang pekerjaan Tuhan gak masuk akal. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Yang masuk akal itu pekerjaan kita.
1 ditambah 1 sama dengan 2. Lah matematikanya Tuhan, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Matematikanya Tuhan, 5 ditambah 2, 5.000 orang laki-laki ditambah anak-anak dan perempuan, ditambah lagi 12 bakul, nggak masuk akal. Jadi jangan pakai matematikamu untuk mengukur Tuhan. Kemudian, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, Roh Kudus bersamamu, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Itu Yesus berjanji. Nah, kita lihat janji Yesus tentang Roh Kudus. Saya simpulkan di sini. Ia akan menyertai kamu selamanya. Selamanya. Ada orang bilang begini, kalau kita berdusta Roh Kudus lari. Lalu nanti Roh Kudus datang lagi. Enggak. Itu ada kalau yang begitu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Emangnya Roh Kudus seperti itu? Enggak. Roh Kudus itu bukan kayak begitu, datang pergi sesukanya. Kita mendukakan Roh Kudus, apakah Roh Kudus pergi dari kita? Enggak, Roh Kudus ada dalam diri kita, mengingatkan, kamu itu loh bohong, kamu itu loh jahat. Ia akan menyertai kami dan akan dia di dalam kamu. Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya salah ketik itu, menyertai. Janjinya Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam kamu. Diam dalam hidup saudara, bertahta. Jadi jangan sampai kita dibohongi, Roh Kudus datang dan pergi, enggak. Roh Kudus sudah di dalam kita, sudah termeterai dalam kita. Dia akan terus menerus berbicara kepada kita. Sak dablek-dableknya kita, dia akan ngomong terus. Aku tak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janjinya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah kalau gitu yang meninggalkan itu siapa? Bukan Roh Kudusnya, bukan Yesusnya, tapi firman. Tapi Indri. Wah, kita merasa gini. Aduh kok rasanya nggak enak, nggak damai sejahtera. Kitanya yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Jangan mau dibohongi. Iblis bilang Tuhan meninggalkan kita. Enggak, Tuhan itu bersama dengan kita. Kita ini yang meninggalkan. Tubuhnya kita ini ada, tapi pikiran kita sudah enggak bersama dengan Roh Kudus. Enggak mau dipimpin Roh Kudus. Berarti pikiran kita mau dituntun oleh pikiran kita sendiri. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang meninggalkan itu siapa? Diri kita. Sehingga pikiran Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus tidak bersama dengan kita. Bukan hanya firman, bukan hanya Indri, tapi kita semua hati-hati, hati-hati. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dia berjanji. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Itulah janji. Dan janji Yesus, aku datang lagi kepadamu. Nah, itulah bicara tentang pertolongan. Nah, penolong itu namanya parakletos. Apa itu parakletos? Di sini dikatakan seseorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Itu pekerjaannya. Seseorang yang dapat melakukan sesuatu bagi Anda yang tak dapat Anda lakukan sendiri. Itulah penolong. Siapa yang penolong itu? Roh Kudus. Jadi gini, Roh Kudus itu dipanggil untuk mendampingi dan menolong siapa? Kita. Roh Kudus itu dapat melakukan sesuatu bagi kita yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa, nggak apa-apa. Minta Roh Kudus. Contoh pelajar, contoh pengusaha. Sekarang pelajar dulu. Pelajar sudah belajar, lupa. Waktu ujian lupa. Minta Roh Kudus. Makanya belajar, jangan karena anak Tuhan terus gak belajar. Saya mau bilang begini, tidak belajar, tidak lupa memang.
Karena nggak ada yang diingat. Kita belajar, kita bisa lupa, tapi Roh Kudus akan mengingatkan. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak akan ada yang diingat dan Roh Kudus tidak akan bantu. Kalau pengusaha, ikuti aturan yang ada, nanti Tuhan yang bela, Roh Kudus akan bela, beri hikmat buat kita untuk menghadapi persoalan-persoalan ketika kita ikuti aturan. Kalau ikuti aturan itu sebetulnya enak, yang bikin nggak enak itu berontak. Waduh, pajak begini, memang nggak enak. Biasa nggak bayar pajak, terus bayar pajak, nggak enak, untungnya berkurang. Tapi lebih baik untungnya berkurang, tapi hatinya tenang, daripada untungnya banyak, tapi hatinya nggak tenang. Dan orang yang bisa merasa cukup, sekali lagi, orang yang bisa merasa cukup, sekali lagi, orang yang bisa merasa cukup betul-betul akan menikmati kecukupan, bahkan kelimpahan. Bayangkan orang itu punya banyak hal, tapi kok merasa kurang. Kenapa? Serakah. Jangan serakah. Tuhan pasti sudah berikan buat kita bukan hanya cukup, tapi lebih. Lebihnya untuk hari esok. Bahkan dalam perjanjian lama saudara bisa lihat tuntunan Tuhan itu gini. Setiap hari diberi mana dan burung puyuh 1 porsi sehari. 1 bagian untuk 1 hari. Anehnya, di hari ke-6 diberi berapa porsi Pak Agus? 2 bagian. Supaya hari ke-7 sudah tidak perlu bekerja lagi, karena hari ke-6 sudah dapat double. Berarti sebetulnya tiap hari Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah perlengkapi. Nah, ternyata umat Israel ada yang serakah. Apa yang terjadi waktu serakah? Busuk. Waktu kita serakah, kita akan melihat yang kita kumpulkan menjadi busuk. Takaran saya dengan Pak Agus beda. Kalau Pak Agus datang ke sini, berdiri, tentu beda. Makan saya dengan makannya Pak Agus beda. Isi rumahnya Pak Agus dengan isi rumah saya beda. Proses yang saya alami dengan Pak Agus beda. Dan setiap orang diberi kepercayaan yang tidak sama. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saudara, jangan pernah tergoda dengan berkat yang dimiliki oleh orang lain. Itu urusannya orang lain. Karena kalau dia nggak bertanggung jawab, dia urusan sama Tuhan. Tapi bagian kita adalah mengurusi, membenahi, mengerjakan, mengelola apa yang Tuhan berikan buat kita. Ada yang sudah diberi 1 toko, mengucap syukurlah dengan tokomu. Kelola dengan baik, syukuri dan kembangkan. Kalau melihat orang lain maju, kita pengen maju, boleh. Tapi jangan sampai kita, bagaimana dia maju? Wah, pakai apa ya? Pakai apa? Wah, mulai berpikir, wah caranya, pakai cara yang jahat atau cara yang baik. Enggak perlu, itu urusannya orang lain. Urusan kita, ikuti aturan firman Tuhan, ikuti aturan pemerintah, jalan Tuhan yang akan tuntun. Nah, ternyata yang namanya penolong itu adalah pengantara, perantara, pengantara. Bahasa kerennya, advokat, pengacara, ahli hukum. Roh Kudus itu advokat kita, Roh Kudus itu pengacara kita, Roh Kudus itu ahli hukum kita. Perhatikan baik-baik, tadi saya bilang, pengusaha, ikuti aturan pemerintah. Nanti Roh Kudus yang ahli hukum itu yang akan tuntun kita. Bagaimana caranya melewati aturan-aturan itu. Bagaimana berjalan menghadapi aturan-aturan itu. Dan ikuti aturan pemerintah. Ya, saya dorong jangan sampai kita ini licik. Jangan sampai kita ini curang. Tapi cerdik harus. Berhikmat harus. Bijaksana harus. Dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Yang ketiga,
ada tuntunan. Pertama tadi bicara ada kepastian. Di dalam Roh Kudus semuanya pasti. Saudara butuh kesembuhan, ada kesembuhan. Kapan waktunya sembuh? Waktunya Tuhan. Tadi pagi Bu Dian sharing hal itu. Saudara nanti lihat di YouTube, perhatikan baik-baik tentang apa yang dikhotbahkan Bu Dian. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menunggu-nunggu di ruang tunggu. Ruang tunggunya Tuhan itu indah. Ruang tunggunya Tuhan itu indah. Yang tadi pagi sudah mendengarkan, praktekan. Kemudian ada kepastian, kemudian bicara tentang ada pertolongan, dan yang ketiga yang terakhir, bicara tentang ada tuntunan. Yohanes 14 ayat 26, baca bersama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bukan sebagian, segala. Segala sesuatu yang saudara perlukan, segala sesuatu yang saudara butuhkan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana kita bisa mengingat perkataan-perkataan Tuhan? Baca perkataan Tuhan, dengar perkataannya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dia mengajar segala sesuatu kepada kita, bagaimana menghadapi konsumen yang menjengkelkan, bagaimana menghadapi situasi yang tidak menentu. Ingat, situasi boleh tidak menentu, Roh Kudus itu kepastian, ada jaminan. Ya, nah kita lihat sekarang, ada tuntunan. Rupanya Roh Kudus tadi dibilang penolong, perantara, pengacara, advokat, ahli hukum, ternyata dia juga penghibur. Artinya luar biasa. Tugasnya dua di sini. Yang pertama, mengajarkan segala sesuatu. Apa yang Indri butuhkan, apa yang firman butuhkan. Dan saya mau bilang, Roh Kudus bisa mengajar segala sesuatu yang tidak bisa kita dapat di sekolah. Tidak bisa kita dapat di kampus. Bahkan sekolah kita yang paling tinggi sekalipun sudah sampai S2, S3, ternyata Tuhan punya jalan lain, lebih daripada itu. Bukan berarti kita nggak perlu sekolah, karena Roh Kudus ada. Roh Kudus ada akan memampukan kita sekolah sampai di puncak di mana Tuhan mau. Ingat baik-baik, kalau kita diberi kemampuan untuk sekolah sampai S1, Tuhan akan mampukan. Kalau sampai S2, Tuhan akan mampukan. Sampai S3, Tuhan akan mampukan. Dan Tuhan itu akan dorong kita, kalau kita bisa S2, akan didorong oleh Tuhan untuk masuk S2. Ada dorongan. Kalau sampai S3, ada dorongan. Lalu ada yang bilang begini, Pak saya tidak punya biaya. Tidak usah pikirkan, biaya itu bagiannya Tuhan. Kalau Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang juga akan sediakan dananya. Jadi saudara termasuk yang hari-hari ini butuh modal dalam pekerjaanmu, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan juga yang sediakan dananya. Bilang sama sebelahmu, don't khawatir, ojo worry. Ayo, don't khawatir, ojo worry. Amin. Jangan hitung-hitungan dengan matematikanya kita. Sekali lagi, matematikanya Tuhan itu luar biasa. Hikmatnya Tuhan luar biasa. Makanya kita ini harus bilang jujur sama Tuhan. Tuhan, aku gak mampu. Aku gak mampu mengelola pekerjaanku. Mampukan aku Tuhan. Aku gak mampu mengelola tokoku. Mampukan aku Tuhan. Nanti saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang cakap untuk membantu saudara. Padahal saudara berpikir, waduh, berarti keluar biaya. Ingat, kalau Tuhan yang sediakan orangnya, Tuhan juga sediakan dananya. Jadi saudara tidak perlu mikir sendiri, capek sendiri, ada partner. Zaman now ini butuh partner, butuh orang lain, butuh asisten.
Ada orang diberi karunia sebagai pemimpin. Ada orang diberi karunia menjadi manajer. Pemimpin itu melakukan hal-hal yang benar. Pemimpin menjadi contoh. Sementara manajer mengatur hal yang benar. Manajer mengatur. Sementara pemimpin melakukan kebenaran. Menjadi contoh. Menjadi teladan. Nah, penghibur punya tugas juga mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus katakan. Saudara tiba-tiba diingatkan, oh hari ini ada yang ulang tahun siapa, saudara sudah catat loh di memori, tapi ternyata memorinya lupa. Kita sudah baca di catatan kita, di alarm kita, di kalender kita bisa lupa, tapi Roh Kudus akan ingatkan. Kalau kita tidak pernah catat, nah apa yang mau diingatkan? Makanya ada beberapa anak Tuhan suka catat catatan khotbah. Kenapa? Orang yang punya catatan khotbah saja sampai di rumah belum tentu dibaca. Apalagi yang nggak mencatat, nggak mungkin baca. Betul? Nah, yang mencatat saja belum tentu dibaca. Contoh, saudara sekolah, masih ingat kan? Catat, rajin. Yang mencatat rajin, yang belajar rajin, belum tentu nilainya 100. Nah apalagi yang nggak mencatat, apalagi yang sering bolos, berharap nilainya 100, ya nggak mungkin. Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang perlu kita ingat, tapi kita harus belajar. Tapi kita harus mencatat. Amin. Kalau saudara tidak pernah mau berusaha, saudara tidak akan dapat. Benar-benar harus berusaha. Bagaimana caranya? Memori kita ini tidak cukup. Ya. Nah, saya akhiri dengan sebuah ayat, 2 ayat dari Yesaya 11. Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ingat baik-baik, Roh Kudus itu luar biasa. Nih, saya bilang sekali lagi, Roh Tuhan akan ada padanya. Di sini saya kasih warna yang berbeda, roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Kemudian roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, bisnisnya bersih. Bisnisnya lurus. Orang yang takut akan Tuhan sebagai pelajar, dia akan lurus. Dia akan bersih. Hamba Tuhan juga bersih. Lurus. Ingat, Tuhan itu hakim. Orang lain boleh menghakimi kita, tapi penghakiman Tuhan itu adil. Orang boleh ngomong kita buruk, kalau kita baik menurut Tuhan, Tuhan yang bela sendiri. Amin. Saudara kalau tahu saudara baik, saudara tidak perlu membela. Ingat tadi Roh Kudus itu apa? Salah satu perannya? Pengacara. Pengacara itu ahli hukum, dia yang akan bereskan. Pengacara yang bereskan. Saudara, sekarang ini kalau dalam bisnis, apa yang dilakukan? Sebagai pengusaha diam saja, saya serahkan pengacara, biar pengacara yang kerja. Itulah kalau saudara punya pengacara. Mungkin saudara pengusaha tidak punya pengacara, tapi kita punya pengacara di atas pengacara, namanya Roh Kudus. Amin. Nah, kesimpulannya. Roh Tuhan,
Roh Kudus adalah roh hikmat dan pengertian. Tuhan memberi kepada saudara hikmat. Hikmat Tuhan itu beda dengan hikmat manusia. Hikmat Tuhan beda dengan hikmat iblis. Hikmat manusia dan iblis mirip-mirip, tapi hikmat Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan mengubah yang buruk menjadi baik. Hikmat Tuhan penuh mujizat, hikmat Tuhan penuh keajaiban. Pengertian, bicara tentang pengertian, saudara akan menerima pewahyuan, penyingkapan, yang tidak saudara pernah mengerti, yang saudara tidak pernah lihat. Nah, ini maksudnya begitu. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan buatmu. Itu bicara tentang pengertian dari Tuhan. Bukan berkat, materi. Itu kan yang doanya orang, Tuhan biarlah yang gak pernah timbul dalam hatiku, gak pernah aku lihat, gak pernah aku dengar, jadi dalam hidupku. Maksud saudara terima berkat materi? Bukan itu. Tuhan itu lebih daripada itu. Materi itu terlalu kecil buat Tuhan. Tapi Tuhan mau berikan pewahyuan, pengertian. Tuhan itu yang membimbing saudara. Ketika saudara bilang ini, Tuhan, aku melihat ini aturan kok kayaknya enggak mungkin. Tapi Roh Kudus akan memberikan pengertian, memampukan saudara untuk nurut, untuk setia, untuk berjalan lurus, dan Roh Kudus berjanji, aku yang akan bereskan. Kalau aku yang suruh, aku yang bereskan, kamu lihat aja. Saya dengan Budian kadang-kadang begini, udahlah, sudahlah, sudah, itu bukan bagian kita, biar bagiannya Tuhan saja. Gampangnya ini saya selalu akan ngomong gini, itu tidak masuk akal kita, sudah biar Tuhan saja. Kita kerjakan yang bagian kita, yang masuk akal. Yang nggak bisa kita pikir, bagiannya Tuhan. Yang kita bisa pikir, kita pikirkan. Yuk, sudah malam tidur. Sudah. Nah kalau saudara pikir, seringkali itu kita nggak bisa tidur memikirkan pikirannya Tuhan. Tuhan yang memikirkan, Tuhan yang mengerjakan, kok kita pikirin. Saudara tidur, besok pagi saudara seger, ada mujizat, ada pertolongan, ada hikmat. Lah saudara kalau nggak bisa tidur, besok pagi mau apa? Orang yang kurang tidur, otaknya juga beda. Diajak ngomong gak ngeh, gak nyambung, tulali terus. Pastikan kalau malam kita bisa tidur, jangan sampai tidurnya siang, malamnya berjaga, melek. Ya kecuali kalau kerjaannya begitu. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh Kudus itu memberikan nasihat. Ingat, pengacara, advokat, ahli hukum itu juga bicara tentang penasehat. Tutup mulut, biar aku yang hadapi. Kamu cukup ngomong sama aku, apa yang dituduhkan orang, aku yang bereskan. Saudara, saya suka nonton film itu yang banyak ngomongnya, kalau Budian gak suka. Itu bicara tentang hukum. Makanya beberapa waktu yang lalu saya nonton itu Amber Heard lawan Johnny Depp. Saya perhatikan bagaimana mimiknya, bagaimana mereka berhadapan. Saya ikuti kadang siaran, nonton siaran langsung, kadang-kadang siaran tundanya saya perhatikan. Wih, lama sekali. Kadang saya lewatkan begitu aja, tapi saya tahu nanti yang menang siapa sudah tahu. Saudara, pengacaranya bilang, aku yang hadapi. Pengacaranya itu nggak sendirian loh. Ternyata pengacaranya itu tim. Dan mereka kalau menang, bukan saya, kami. Dan kita ini punya tim. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Jauh lebih hebat dari tim pengacara manapun. Sesulit apapun,
semustahil apapun, semua perkara yang sedang kita hadapi, serahkan kepada pengacara kita yang agung. Mungkin buat kita, Tuhan aku tidak sanggup. Oke, itu bagianku. Makanya Tuhan kadang-kadang izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, termasuk izinkan masalah terjadi supaya kita bergantung sama Tuhan. Sudah tahu tidak mampu dicoba terus, ya gak apa-apa harus coba. Tapi kalau sudah ngerti, Tuhan ini di batas kemampuanku, nyerah sama Tuhan. Kalau saudara coba terus, babak belur. Makin saudara ngeyel, makin babak belur. Bilang sama sebelahmu, ojo ngeyel. Dibilang roh keperkasaan, dia ini lebih perkasa. Dia tangguh, dia kuat, dia akan bereskan. Tuhan bilang apa? Kamu diam, aku ada di depan, berperang ganti kamu. Halo? Kalau Tuhan yang berperang ganti kita disuruh diam, ikuti aja. Jangan ikuti lawan kita, jangan ikuti netizen, jangan ikuti orang-orang yang nyinyir dengan kita. Tadi pagi saya nyetir, kemudian bilang ini, hati-hati kiri, hati-hati kanan. Sudah tenang. Saya mau fokus ke depan. Waktu mata kita fokus ke jalan, ke depan, kita nggak akan pikirkan yang di kiri di kanan. Kalau mereka tiba-tiba nyelonong ke depan kita tahu. Karena kalau kita terlalu kepo, lihat kiri, lihat kanan, kita lupa fokus kita di depan. Halo, Anda yang suka nyetir mobil tahu, yang nyetir motor tahu. Kalau terlalu tengok, itu bahaya. Ya, satu kali saya nyetir mobil di tepi Danau Toba, yang indah luar biasa. Saya tengok kiri, padahal itu nyetir di tepi jurang. Lihat depan. Yang satu mobil lihat depan, tapi saya sungguh tertarik untuk lihat ke kiri, lihat ke kanan. Danau itu indah, lihat depan. Ya. Sudah, saya bagian saya nyetir. Sampai akhirnya tiba di Danau Toba. Akhirnya saya menikmati, wow, indah. Tapi waktu perjalanan itu, saya lihat begini, mereka panik. Bener, sopir harus fokus. Dan Tuhan itu mau kita fokus kepada Tuhan. Dia akan tuntun kita sampai tujuan. Dan Tuhan berikan kepada kita roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar apa kata orang, tapi kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu Tuhan gendong kita dibilang, Tuhan, aku dalam lembah kekelaman, di mana Engkau? Aku lihat 2 tapak kaki berjalan, di mana Engkau? Lalu Tuhan bilang gini, nak, kamu gak tahu, kamu aku gendong dan tapak kaki 2 itu tapak kakiku. Waktu kita dapat penglihatan, waktu kita dapat mimpi, Tuhan berkata demikian. Ingat baik-baik, waktu kita tidak mampu, Tuhan beri kemampuan. Tuhan yang gendong, Tuhan yang sayang sama kita. Waktu ada damai sejahtera, kita seperti dipeluk sama Roh Kudus dan kita bisa nangis. Nangislah. Nangis itu normal. Waktu saudara dihabisi, dipojokkan, direndahkan, diremehkan, tidak ada seorang pun gubris saudara datang sama Tuhan. Dan Roh Kudus menghibur saudara, menguatkan saudara, dan dia berjanji, aku akan bawa kamu keluar dari masalah ini. Jangan balas, diam saja, biar aku yang berperang ganti kamu, aku yang ada di depanmu. Hari ini bagianmu, diam, biar Tuhan yang berbicara. Tenang, biar Tuhan yang bergerak. Lakukan apa yang kita harus lakukan, dan biarkan Tuhan yang mengerjakan yang tidak menjadi bagian kita. Lihat, satu demi satu masalahmu akan dibereskan. Lalu saudara bilang ini, Pak, masalah saya saya kok lama sekali. Tenang, waktumu bukan waktunya Tuhan. Bagimu lama, tapi ketika kau benar-benar andalkan Tuhan,
satu demi satu akan dibereskan. Tenang. Seringkali yang membuat kita ini merasa lama, karena kita waktu digendong Tuhan berontak terus. Ingin turun. Ingat waktu kita punya anak kita ini digendong pengennya turun, pengen jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Makanya kita bisa ngomong sama Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Kita butuh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Coba cek, coba recheck dalam keadaan kita masing-masing. Sadarkah diri kita, sadarkah saudara, seringkali kita berontak kepada Tuhan. Seringkali kita merasa mampu, seringkali kita merasa kuat, seringkali kita merasa luar biasa. Padahal Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan mau kita berseru, berserah kepada Tuhan. Roh Kudus adalah kepastian. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada kepastian. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada pertolongan. Dan kita lihat, berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Lihat dalam diri kita masing-masing. Ambil komitmen dengan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Jangan gunakan kekuatan kita sendiri. Belajar berkata, Tuhan aku tak mampu, mampukan aku. Belajar berkata, Tuhan tolong aku. Beri aku penghiburan-Mu, beri aku kekuatan-Mu. Jadilah pengacaraku, jadilah pembelaku. Dan saudara akan lihat, ketika saudara diam, Tuhan yang bergerak. Ketika saudara tenang, Tuhan yang melakukan semuanya. Jangan menunda rencana Tuhan dalam hidup kita. Biar rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita satu demi satu. Seringkali dalam hidup saya takut. Saya takut tidak bisa menyenangkan manusia. Saya ingin menyenangkan manusia, tapi itu salah. Yang benar, saya harus menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika Tuhan beri saya karunia, ketika Tuhan beri saya talenta, ketika Tuhan beri saya kecakapan, Tuhan mau saya mengerjakan itu semua. Dan ketika saya tahu, Tuhan begitu banyak yang Tuhan berikan buat saya, lakukan. Lalu apa kata orang? Saya mengerjakan banyak hal. Tuhan berkata, lakukan saja. Bagianku yang akan menghadapi mereka. Hari ini saya punya keputusan. Saya tidak akan menyenangkan manusia melebihi menyenangkan hatinya Tuhan. Saya tidak bisa menyenangkan manusia seperti yang manusia mau, tapi saya harus berjuang menyenangkan hatinya Tuhan dengan melakukan setiap rencananya, setiap kehendaknya, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya. Dan setiap kepercayaan selalu berbicara tentang tanggung jawab. Di balik tanggung jawab memang ada berkat.
Dan seringkali orang silau dengan berkat. Tetapi kalau kita ingat semua berkat itu adalah kepercayaan dari Tuhan, kita tidak akan silau. Sebab itu semua hanya kepercayaan. Itu semua hanya titipan yang harus kita kelola. Bapa, ajar kami untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ajar kami untuk setuju dengan Tuhan, mampukan kami untuk setuju dengan Tuhan, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kami melihat waktu kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, kami melihat pertolongan Tuhan. Di dalam Roh Kudus ada kepastian. Di dalam Roh Kudus ada pertolongan. Dan di dalam Roh Kudus ada tuntunan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Penuhi kami sekarang. Sambil perlahan bangkit berdiri, mulai curahkan isi hatimu. Kami tak mampu tanpa Kau Tuhan. Malam ini kami mau berseru, beri kekuatan buat kami, beri hikmat bagi kami. Kami mau belajar bersandar kepadamu, belajar berserah, belajar menyerah kepadamu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami sekarang dengan urapan baru, dengan kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, singkapkan yang terselubung di depan mata kami. Biar Kau berperang ganti kami, biar Kau yang bergerak bagi kami. Ya Roh Kudus, biar kami menyukakan hati-Mu, biar kami fokus kepadamu dalam hidup kami. Sekarang serahkan anak-Mu kepada Tuhan. Serahkan masalah kehidupanmu kepada Tuhan. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Serahkan pelayananmu kepada Tuhan. Serahkan rumah tanggamu kepada Tuhan. Serahkan keuanganmu kepada Tuhan. Serahkan semua yang kau punya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberi kepadamu hal-hal yang baru, yang membuatmu akan tercengang, yang membuatmu semakin kagum hormat kepada Tuhan. Belajar serahkan yang saudara punya kepada Tuhan. Yang kita punya, itu punyanya Tuhan. Ojo digondeli, jangan dipegangi, jangan diganduli, serahkan semuanya. Dan ketika saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saudara bisa plong, saudara lega. Waktu saudara lega, Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga saudara bisa berjalan dari hari ke hari dengan tenang, dengan nyaman bersama dengan Roh Kudus. Tuhan mau kita memikirkan yang harus kita pikirkan, bukan memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan.
Biar Tuhan yang memikirkan apa bagiannya, kita pikirkan bagian kita. Biar Tuhan mengerjakan pekerjaannya, kita kerjakan pekerjaan kita. Dan dari hari demi hari Tuhan akan tuntun kita. Dan waktu Tuhan tuntun kita, kita tiba-tiba melihat, loh kok sudah finish, loh kok sudah sampai. Karena kita nurut Tuhan, ayo belajar nurut Tuhan. Bapak, malam ini kami komitmen mau nurut sama Tuhan, mau setuju dengan Tuhan. Kami tahu itu sulit, tapi kami mau belajar berjalan bersama Roh Kudus. Ada kepastian, ada pertolongan, ada tuntunan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pikirkan yang harus kami pikirkan, kami kerjakan yang harus kami kerjakan, dan kami juga setiap hari belajar menyerahkan kepada Tuhan yang kami punya. Setiap hari kami akan berkata, ini semua Tuhan punya. Kami kembalikan kepadamu untuk hormat kemuliaan. Esok hari kami akan mengerjakan apa yang harus kami kerjakan dan pikirkan yang harus kami pikirkan. Beri kami hikmat, urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berdoa yang sudah berulang tahun sepanjang hari ini dan minggu ini, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan dan berkat yang khusus. Kami juga minta kepadamu Tuhan berkat buat setiap kami yang bekerja, yang melayani, yang studi dengan yang terbaik dari Tuhan. Dengan paradigma yang baru, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sehingga kami tidak akan berjalan dengan kekuatan kemampuan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia sembuh, Indonesia pulih kembali ekonominya, Indonesia bangkit. Dan kami bersyukur buat pembangunan pastori yang sebentar lagi akan selesai. Semua pembiayaannya Tuhan sudah sediakan lewat anak-anak Tuhan yang Tuhan dorong hatinya untuk menabur. Dan terima kasih ya Tuhan buat setiap kekasih Tuhan yang sudah menabur lewat persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan-persembahan yang lain. Lewat persembahan online maupun persembahan onsite di gedung ini. Dan kami sekarang mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan, curahkan, limpahkan, alirkan segala berkat-Mu yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, silakan ngopi dan ngeteh di luar. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat